Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang di rumah, kami ingin menyapa saudara. Shalom, selamat beribadah, percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah kita sore malam hari ini, amin. Mari datang dengan sungguh-sungguh, bawa hidupmu, bawa pujianmu, nyanyian syukurmu kepada Tuhan. Mari pejamkan mata kita. Bapa di surga, kami datang menghampiri tatamu, karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber segala-galanya. Dan kami percaya saat ini sukacita Tuhan melanda kami, melawat kami. Ketika sukacita itu hadir, kami akan kuat, kami akan sembuh, kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh ibadah kami sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau memimpin dari awal hingga sampai paripurnanya nanti. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami naikkan syukur kami kepada Sang Raja yang siap memuji Tuhan, yang siap beribadah kepada Tuhan. Katakan bersama, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Yuk, semua bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari umat Tuhan bebaskan roh untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Mari angkat tanganmu bersama. Ku naikkan syukurku, ya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan, semua kita bertepuk tangan, amin. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Yes. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan, ku naikkan syukurku. Come on. Ku naikkan syukurku. Ada kuasa di balik ucapan syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Mari semua bertepuk tangan lebih lagi. Takkan berhenti, yes, meninggikan nama-Mu. Kami dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, mari umat Tuhan siapkan dirimu untuk menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Lawatannya yang dahsyat dan lawatannya yang luar biasa mengalir atas kita. Haleluya.
semua bertepuk tangan. Bila Roh-Mu bekerja, yuk semua bertepuk tangan. Tiada yang dapat hentikan. Kami percaya ada lawatan besar. Yes. Membakar hati yang menyembah. Kami siap nyatakanlah. Terima. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan, dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Bila Roh Allah bekerja, sesuatu yang besar terjadi. Bila Roh-Mu bekerja, angkat iman-Mu. Yes. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Membakar hatiku, hatimu. Membakar hati yang menyembah. Siapkan. Kami siap nyatakan. Terima. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan. Haleluya. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Oh haleluya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Yes. Terpujilah Engkau Tuhan yang dahsyat. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, dahsyat lawatan-Mu. Percaya tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, limpahi kami dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Mengalir terus di tengah-tengah kami. Haleluya. Ini seruan hati kami Tuhan. Yes. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Sekalipun Tuhan lewat lembah gelap, sungguh Engkau ada di sana. Kau temani aku. Sungguh kami percaya dengan iman kami. Yes.
bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat tanganmu, angkat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, Bapa Kau mendengar, yes, seruan hatiku, yes, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat kami percaya dengan iman kami, sungguh Engkau ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kami. Yes, biar Roh-Mu bekerja, Roh Kudus, haleluya. Roh-Mu bekerja selalu, amin, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa, come on, izinkan Roh Kudus melawat Engkau. Dia hadir, yes, memulihkan
Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang hadir pada sore hari ini. Kuasai setiap kami Tuhan, baik kami yang di gereja, maupun kami di rumah atau dimanapun kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami terus bertumbuh dalam mengenal akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masih belajar tentang Injil Yohanes, yang tema utamanya adalah kita diajar supaya setiap kita itu percaya bahwa Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Sore ini PA saya berjudul masih kita bicara soal dilahirkan kembali dengan judul hidup berkemenangan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya juga mengucapkan selamat Natal. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan yang akan kita hadapi. Tapi saya yakin setiap kita tahu bagaimana perjalanan kita di tahun 2023 ini. Andai kata saya bisa berdialog dan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa menjawab bahwa tahun 2023 ini adalah tahun kemenangan? Atau mungkin ada sebagian berkata, aduh Pak, 2023 ini saya mengalami begitu banyak kekalahan. Saya berdoa kalau sebentar kita akan masuk ke tahun yang baru, tahun 2024. Kita akan bisa menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kenapa kita harus dilahirkan kembali. Tujuan khotbah atau PA sore ini adalah supaya kita hidup sebagai manusia baru yang terus menang. Garis bawahi kata terus menang. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan kita yang sudah sekian waktu, sekian lama, saya yakin setiap kita meraih yang namanya kemenangan. Atau sebaliknya kita mengalami yang namanya kekalahan demi kekalahan. Pernahkah kita masuki satu masa, satu fase dalam hidup kita di mana kita terus menang? Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan berkaitan dengan dilahirkan kembali. Kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap kita perlu dilahirkan kembali? Karena selain kita diubah menjadi manusia baru, tapi kita juga punya potensi. Jalan hidup kita adalah jalan kemenangan. Hanya memang harus diakui dalam fakta perjalanan kita, mengapa masih banyak orang-orang Kristen mengalami berbagai macam kekalahan dalam hidup. Nah, ini yang kita akan pelajari sore ini, supaya setiap kita, dan itu juga menjadi doa saya, kita memasuki tahun baru, bahkan tahun-tahun yang akan datang, jalan yang selalu kita tempuh dan kita lewati adalah jalur kemenangan. Kita masih membahas dari Injil Yohanes pasal 3, kita akan baca dari ayat 8, tolong dibacakan. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak Ibu, melalui bacaan kita tentang kelahiran kembali, kita sudah menemukan beberapa kebenaran tentang kelahiran kembali. Dan sore ini kita lanjutkan melalui bacaan yang sudah kita baca tadi dari pasal 3 ayat 8 sampai 21. Kita menemukan bahwa kelahiran kembali atau kelahiran baru adalah sebuah fakta perubahan hidup. Tadi kita baca, dikatakan kamu tidak tahu bagaimana jalannya angin, tapi kami mendengar suaranya. Demikianlah seperti itu dikatakan kalau kita lahir dari air dan roh. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara soal fakta perubahan hidup, itu kita juga baca dalam ayat 8 tadi dikatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kalau kita bicara soal angin, kita ditanya dari mana angin itu, kita tidak tahu. Tiba-tiba kita merasakan, lalu ada suara kalau angin itu keras. Demikian halnya dengan orang-orang yang dilahirkan kembali. Ada fakta yang nyata terjadi kalau orang itu dikatakan kamu ini dilahirkan baru atau dilahirkan kembali. Walaupun prosesnya kita tidak tahu karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya, kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja. Seperti hanya dengan angin kita tidak tahu dari mana mau kemana, tapi kita merasakan, kita mengalami. Demikian halnya dengan kelahiran baru atau kelahiran kembali. Itu adalah hal yang bersifat fakta. Sehingga kalau ada orang bilang, oh Pak, saya dilahirkan baru. Atau yang lain bilang, saya belum atau tidak dilahirkan baru. Itu bisa dilihat tentang perubahannya, faktanya, itu ada. Kalau kita baca juga dalam Markus pasal 4 tentang perumpamaan, dalam ayat 26 sampai 28 dikatakan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama seorang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah,
mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Iya, Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang hal kerajaan Allah. Bagaimana sebuah pohon itu muncul. Kita tidak tahu, tapi tiba-tiba kita bisa melihat ada pertumbuhan, ada peningkatan, kemudian ada bulirnya, kemudian ada daunnya, bahkan sampai satu saat menghasilkan buah. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau saudara dan saya kita dilahirkan kembali, maka pasti ada perubahan hidup yang nyata. Kalau tidak, berarti kita belum dilahirkan baru. Walaupun mungkin kita berkata, saya sudah dilahirkan baru, saya sudah ke gereja atau mungkin yang lain. Mari kita akan lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi. Kalau seseorang itu sudah dilahirkan kembali, pasti dan ini harus ada dalam hidupnya. Yang pertama, saudara-saudara, perubahannya itu adalah di mana kita mengalami status yang baru sebagai anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, dikatakan semua orang yang menerimanya dikatakan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini status kita yang baru, yaitu apa? Kita menjadi anak Allah. Dalam Galatia 3 ayat 26 dan 27 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, kamu semua adalah anak-anak Allah. Maka kalau orang itu sudah dilahirkan baru, dia akan punya hubungan yang baru dengan Tuhan. Sehingga tidak heran Tuhan Yesus waktu mengajar tentang doa, dia berkata kalau kamu berdoa, dimulai dengan apa? Bapa kami yang di surga. Kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bukan hanya kenal dan tahu Allah kita sebagai Allah yang maha mulia, maha kudus, yang sangat jauh, tidak tersentuh. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami kelahiran baru. Status kita menjadi berbeda. Kita punya kuasa yang berbeda. Kita bisa panggil Allah yang kita hormati, yang kita hargai sebagai Bapa, sebagai ayah, sebagai seseorang yang punya perhatian yang lebih karena kita adalah anak-anaknya. Saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu pada waktu kita dilahirkan baru, status kita juga baru, yaitu anak Allah. Dan sebagai anak Allah, maka kita harus berubah hidup kita. Seperti halnya misalnya, kalau ada seorang tadinya adalah anak gelandangan, yang tidak punya kedudukan yang baik, tidak punya status ekonomi yang baik, tapi satu kali dia bertemu dengan seseorang yang terhormat, lalu dia diambil dan dikatakan sekarang kamu jadi anakku. Diadopsi jadi anak. Apa yang terjadi? Tidak mungkin dia akan bersikap, berlaku dan memiliki cara hidup yang lama seperti anak gelandangan. Karena dia sekarang menjadi anak seorang yang terhormat. Demikian juga dengan kita. Bapak Ibu, kita harus tahu waktu kita dilahirkan kembali. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka hidup kita harus berubah. Kita harus mengalami perubahan hidup karena kita bukan hanya sekedar menyandang, tapi betul-betul hidup kita adalah anak Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita adalah ciptaan yang baru. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, menarik sekali, saya sangat suka dengan ayat ini. Karena bukan hanya dikaitkan dengan keselamatan, kalau kita baca dalam ayat 8 dan 9,
bahwa orang diselamatkan itu bukan hasil usahanya sendiri, tapi anugerah yang diterima dengan iman. Lalu dilanjutkan dengan ayat 10, bahwa seorang yang diselamatkan itu hidupnya berubah, diciptakan lagi. Dalam ayat 10 dikatakan karena kita adalah buatan Allah. Kapan kita dibuat Allah? Yaitu ini adalah menjelaskan tentang Adam dan Hawa. Manusia pertama, manusia daging kita ini adalah manusia dibuat Allah. Tapi karena dosa, hidup kita menjadi berubah. Tapi waktu kita dilahirkan kembali, kita diciptakan lagi menjadi baru. Yaitu apa? Dengan satu fungsi baru, tujuan baru. Yaitu apa? Dikatakan melakukan pekerjaan baik. Gambarannya seperti apa? Kalau kita bisa pelajari dalam kehidupan keseharian, itu kita bisa lihat dalam proses transformasi, perubahan dari ulat lalu menjadi kupu-kupu. Saudara, waktu ulat itu sebagai ulat, dia hanya berpikir untuk bagaimana bisa makan, lalu hidupnya juga hidup yang tidak disukai, hidup yang merusak. Tapi pada waktu dalam satu proses dia masuk ke dalam kepompong, dalam waktu tertentu, akhirnya dia keluar dari kepompong menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang berbeda. Yang tadinya jalannya merangkak sekarang terbang. Yang tadinya makanannya atau fungsi hidupnya adalah merusak dan tidak sukai. Tapi sekarang menjadi pribadi yang berbeda. Demikian juga dengan saudara dan saya. Bill McCartney, dia berkata, saat Anda dilahirkan kembali, DNA Anda berubah. Anda memiliki kemampuan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebabnya kenapa setiap kita sebagai orang-orang percaya perlu dilahirkan baru. Dan ini berbeda. DNA kita berubah. Sebelum kita percaya Tuhan, yang namanya Alkitab, wah, kita pasti gak suka. Suruh baca, kita akan berkata, apa isinya? Tapi waktu kita percaya Tuhan, kita bisa punya hati yang baru, kegairahan yang baru. Di mana Alkitab ini menjadi hidup. Sehingga kita bisa terus suka, mencintai, merenungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang berubah hidup kita. Dan itulah yang disebut dengan dilahirkan baru. Tetapi bukan hanya itu saja saudara-saudara. Seorang yang dilahirkan baru, perubahannya apa? Perubahannya adalah dia berjalan di dalam kekudusan. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ya, saudara, orang yang dilahirkan kembali, dia lahir sebagai status yang baru, anak Allah. Punya DNA, punya jati diri yang baru. Sebagai pribadi yang memberkati, pribadi yang punya tujuan-tujuan yang berbeda. Tetapi juga jalan hidupnya juga berbeda. Kalau tadinya sebelum dia bertobat, sebelum percaya dan sebelum dilahirkan kembali, jalannya adalah jalan yang kotor, jalan yang gelap, jalan yang buruk, jalan yang jahat. Itu jalannya. Tapi setelah dilahirkan kembali, berubah. Karena Tuhan bilang dalam roh yang menguduskan kamu. Kita menjadi seseorang yang berbeda. Kita tidak suka dengan cara dan jalan hidup yang lama. Karena apa? Jalan kita sekarang adalah jalan kekudusan.
Jalan kita adalah jalan kekudusan. J.C. Ryle mengatakan pengudusan adalah hasil dan akibat yang tidak terpisahkan dari kelahiran kembali. Karena apa? Karena kita dilahirkan baru dengan DNA yang baru. Kalau kita hidup awalnya dari kehidupan yang lama, misalnya ya kan, kita lahir dibesarkan dari sebuah keluarga yang serba kotor, semuanya kotor, pasti itulah keseharian kita juga. Tapi setelah kita berubah, tinggal di dalam sebuah keluarga yang bersih, cara hidupnya juga sehat, lalu kita pasti akan berubah juga. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kenapa orang yang dilahirkan baru, dia punya jalan yang baru yang disebut dengan jalan kekudusan. Pengudusan adalah hasil dan akibat yang tidak terpisahkan dari kelahiran kembali. Sehingga barang siapa dilahirkan kembali dan dijadikan ciptaan baru, ia menerima sifat baru dan prinsip baru serta menjalani hidup baru. Saudara yang dikasih Tuhan, sudahkah ini menjadi cara hidup kita? Saya kebetulan dilahirkan dari keluarga Kristen. Ayah ibu saya adalah orang Kristen yang baik, yang setia. Tapi kalau saya ditanya, kapan saya dilahirkan kembali? Saya ingat mungkin waktu itu sekitar saya sekolah atau kelas 2 SMA. Tahun 77 kalau tidak salah. Apakah sebelumnya saya sebagai orang Kristen? Ya, saya ke gereja. Saya tiap minggu juga ke gereja sebagai remaja. Tapi saya harus akui, kalau saya ditanya, meskipun saya dilahirkan dari keluarga Kristen, berlaku sepertinya orang Kristen, tapi jujur saja, hidup saya belum menjadi berubah. Baru setelah waktu itu dalam sebuah KKR yang diadakan oleh sekolah dan kami datang dan pembicara menyampaikan sebuah tema pertobatan, panggilan untuk percaya Tuhan. Dan saya salah satunya menerima. Dan sejak itu hidup saya berubah. Cara berpikir saya berubah. Bapak Ibu kalau saya ditanya, apakah waktu kecil saya punya cita-cita menjadi pendeta? Saya katakan jujur tidak. Karena saya tipe orang yang introvert, yang suka menyendiri, tidak suka ketemu dengan orang, apalagi bicara di depan orang. Waduh, itu sudah bukan hal yang saya harapkan. Sehingga waktu itu sebelum saya dilahirkan kembali, cita-cita saya aja menjadi seorang ahli fisika. Kenapa? Karena yang pertama memang itu pelajaran yang saya sukai di kelas, nilai saya juga paling bagus. Yang kedua, saya berharap nanti setelah saya selesai, saya kerja di semacam lab, saya meneliti, kemudian saya ketemu dengan banyak botol, dan tidak ketemu dengan orang. Itulah cara hidup saya, pikiran saya, waktu saya belum dilahirkan kembali. Tapi setelah saya mengalami jamahan Tuhan, saya bertobat, dan saya dilahirkan kembali. Cara hidup saya berbeda. Kalau saya ditanya, kenapa Bapak kok bisa akhirnya menjadi pendeta? Saya sendiri juga sebenarnya tidak punya pengalaman-pengalaman yang sifatnya spektakuler yang membuat, itu yang membuat. Tidak, yang saya tahu waktu itu, saya hanya rindu sekali melayani Tuhan. Bahkan menyerahkan diri untuk menjadi full time.
sekolah Alkitab. Sampai teman-teman saya juga heran. Pernah pada satu waktu cukup lama setelah lulus, saya ketemu dengan teman sekolah. Saya ditanya, kamu sekarang kerja apa? Saya bilang, saya sekarang jadi pendeta. Dia kaget, saudara. Kenapa? Dia bilang, kamu pendeta? Apa bisa? Jujur aja memang. Sampai dia penasaran, apa yang membuat kamu berubah? Karena pendeta itu kan hubungannya dengan orang banyak, ketemu dengan orang, bicara. Dan itu betul-betul sangat berbeda dengan cara hidup saya sebelumnya. Tapi itulah, waktu Tuhan melahirkan kembali, karyanya bekerja, saya punya DNA yang baru, punya jalan hidup yang baru, punya tujuan hidup yang baru. Saudara yang dikasih Tuhan, itu juga pasti terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita dilahirkan kembali, maka kita punya jalan yang namanya jalan kekudusan. Perubahan yang terjadi bukan hanya di mana kita punya jalan yang baru, tapi seorang yang dilahirkan kembali, dia akan hidup dengan panggilan surga. Dalam Filipi 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, dikatakan, karena itu dalam ayat 15, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Pikiran kita adalah pikiran apa? Panggilan surgawi. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau bicara soal panggilan surgawi, itu bukan panggilan menjadi full time. Kita harus tahu Bapak Ibu, paling tidak kita punya 3 panggilan yang harus kita alami sebagai orang percaya. Yang pertama, panggilan keselamatan. Itu kita dari orang berdosa, lalu dipanggil menjadi anak Tuhan. Panggilan kedua sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan yang namanya panggilan kudus. Yaitu apa? Panggilan untuk mulai berfungsi, mulai melayani. Itu harus. Lalu panggilan yang berikutnya adalah panggilan surgawi, di mana kita akan pulang ke surga. Artinya apa saudara-saudara? Seorang yang dilahirkan kembali, sekali lagi bukan atau tidak selalu harus menjadi hamba Tuhan seperti saya. Tidak, atau seperti kami. Oh, kalau dilahirkan kembali artinya apa? Harus jadi pendeta. Tidak. Saya yakin setiap kita punya panggilan Tuhan atas hidup kita. Tapi kita punya panggilan yang sama. Walaupun panggilan kudus kita berbeda. Yang satu jadi hamba Tuhan, yang satu mungkin tetap jadi businessman. Tapi businessman yang punya cara berpikir yang berbeda. Yaitu apa? Yang selalu diorientasikan kepada apa? Hal yang sifatnya surgawi. Maka kalau orang Kristen yang lahir baru, dia kerja, cari duit, cari untung. Tidak hanya sekedar cari untung. Tapi orang yang dilahirkan kembali, dia akan berusaha dengan pemikiran. Bagaimana caranya duit saya makin banyak. Saya makin berkarya bagi Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan panggilan surgawi. Kita harus selalu kaitkan dengan hal surgawi. Kita punya arah hidup dan kapasitas untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan. Saudara sebagai karyawan Kristen, kalau saudara dipanggil atau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara tidak hanya sekedar bekerja sebagai karyawan yang baik, dapat gaji, titik. Tapi bagaimana kita punya peran yang nyata dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Bagaimana kita bisa berfungsi, bersaksi, jadi berkat.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya harus mengerti ini. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati, dia berkata dalam satu kesempatan, orang Kristen yang telah dilahirkan kembali melihat kehidupan bukan sebagai sesuatu yang kabur atau mungkin membingungkan, tidak, atau bahkan tidak bermakna. Kalau orang dilahirkan kembali, maka dia mengerti bahwa hidup ini sebagai sesuatu yang terencana dan mempunyai tujuan. Saudara, maka dari itu setiap kita harus dilahirkan kembali. Karena waktu kita dilahirkan kembali, hidup kita berubah. Bukan hanya sekedar selamat, tapi tujuan kita berubah. Dan kita mengerti bahwa hidup, siapapun kita punya tujuan ilahi atas hidup kita. Tidak ada satupun di antara kita dipanggil, diselamatkan hanya sekedar mengalami keselamatan. Tapi kita punya fungsi. Kita punya tugas ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah hal-hal ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya? Saya tidak tahu Bapak Ibu, ada yang kalau ditanya, berapa lama Bapak sudah menjadi orang Kristen? Mungkin ada yang bilang, 50 tahun Pak. Wah, sebuah waktu yang lama bukan? Saya sudah menjadi anggota gereja 40 tahun, 30 tahun. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi orang yang dilahirkan kembali? Oh, kita bilang, oh ya saya sudah Pak. Nah, yang perlu ditanyakan lebih lanjut, kalau kita bilang sudah, apakah hidup kita sudah berubah? Kalau belum, mungkin kita perlu meragukan. Benar tidak saya sudah dilahirkan kembali? Dan kita harus tahu Bapak Ibu, dalam Yohanes 3 memberitahukan jalan menuju kerajaan Allah adalah jalan dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali artinya kita mengalami perubahan hidup. Perubahan yang nyata. Walaupun mungkin sekali lagi tidak ada tanda-tanda yang menyertai. Kadang-kadang ada orang berpikir begini, kalau mereka adalah kelompok aliran Pentakosta karismatik, kadang-kadang, oh kalau Tuhan menjamah artinya apa? Harus ada manifestasi, ada getaran-getaran. Tidak selalu Bapak Ibu, tapi yang jelas pasti ada buah. Ada sesuatu yang berubah. Nah ini sebenarnya jauh lebih penting. Dan memang ini esensinya. Ini adalah prinsipnya. Ini kebenarannya. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang disebut tadi di dalam Yohanes 3. Kalau kamu tahu angin, kita tidak tahu dari mana datangnya. Tapi kita bisa mendengar suaranya. Ada fakta perubahan. Ini yang kita pelajari. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kalau bicara soal kelahiran baru, dari bacaan kita menemukan bahwa kelahiran baru adalah karya Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan diterima dengan iman. Ini yang terjadi kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, dikatakan melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Kalau itu kita baca dalam Yohanes 3 ayat 14-16, di situ dijelaskan juga paralelnya. Dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kelahiran kembali kepada Nikodemus. Setelah dia jelaskan bahwa kelahiran kembali itu seperti angin, pekerjaannya nyata, tapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Lalu dia jelaskan lebih lanjut, Tuhan menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel waktu mereka bisa sembuh karena mengalami masalah. Dikatakan ular itu ditinggikan. Lalu itu menjadi semacam jembatan, ilustrasi, peragaan tentang ya seperti inilah juga yang namanya kelahiran baru. Yaitu apa? Dalam ayat 14 tadi dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia itu harus ditinggikan. Apa yang maksud anak manusia ditinggikan? Jelas kalau kita pelajari, kita menemukan yang dimaksud ditinggikan sehingga bisa melahirkan. Yaitu Yesus mati, tapi dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit, dan bahkan naik ke surga. Jadi Yesus sebagai manusia dan Allah sejati, itulah yang membuat seseorang bisa dilahirkan baru. Jadi kelahiran kembali itu adalah kuasa dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Lalu ayat 15 dan selanjutnya 16 dijelaskan dari kita sendiri. Kalau kelahiran baru itu adalah pekerjaan roh melalui atau didasari pada kebangkitan Yesus. Kita terimanya pakai apa? Percaya. Nah, ayat 15 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu juga diulang dalam ayat 16 sebagai ayat kunci yang sangat luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kunci yang harus ada dalam hidup kita, yang harus kita miliki supaya setiap kita sebagai orang-orang yang bisa mengalami kelahiran baru, peran kita adalah percaya. Hidup dalam iman. Maka kalau bicara soal iman atau percaya itu apa? Kadang-kadang kan ada orang bilang begini, kalau ditanya, Bapak, Ibu atau saudara percaya Tuhan? Oh percaya. Tapi percaya yang seperti apa? Yang bisa membuat kita dilahirkan kembali. Kata percaya dalam bahasa Grekanya disebut pisteo. Ini bentuk gramatikanya di dalam Yohanes 3 ini berbentuk present active participle. Artinya apa? Artinya adalah kalau present itu adalah hal yang terus atau sedang. Aktif. Artinya terus harus ada. Saudara kalau bicara soal percaya, itu tidak bisa bilang begini, oh Pak, saya dulu percaya. Mudah-mudahan nanti, sekarang tidak tahu. Percaya itu terus harus ada. Terus ada. Berkelanjutan. Nah itu yang disebut dengan iman yang bisa membuat kita dilahirkan kembali. Kalau bicara soal iman atau percaya yang berkelanjutan, yang terus harus ada, itu paling tidak punya 3 makna, saudara-saudara. Yang pertama,
Bicara soal percaya itu adalah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Saudara, kita harus percaya Yesus bukan hanya manusia sejati. Bukan hanya nabi yang baik, nabi yang luar biasa. Tidak. Percaya yang dimaksud adalah kita harus percaya Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Ini harus kita pegang. Inilah percaya yang membuat kita dilahirkan kembali. Kemudian yang kedua bicara soal percaya. Itu adalah apa? Sebuah persekutuan. Kita tidak hanya sekedar bilang saya percaya Pak. Tapi kita harus ngalami persekutuan yang menyangkal diri dan taat pada Kristus. Itu percaya yang benar. Jadi kalau orang bilang, oh saya percaya Tuhan, tapi gak nurut Tuhan. Itu cuma di bibir aja. Tapi percaya yang benar, waktu kita percaya Tuhan, kita bersekutu, kita taat akan firman-Nya. Lalu yang ketiga, percaya itu adalah percaya yang penuh dalam Kristus. Bahwa Ia mampu dan bersedia menuntun kita sehingga selamat kekal sampai di surga. Terus, makanya tidak dasar kebetulan kata percaya dalam bahasa Greka, pisteuo, itu punya kesamaan dengan kata setia. Karena setia juga memakai kata pistis. Ini seperti dua sisi mata uang. Kalau kita lihat mata uang kita, gambarnya berbeda. Sisi yang satu dengan sisi yang lain beda. Tapi kita tidak bisa bilang, oh ini bukan uang. Karena gambarnya beda. Tidak. Dua gambar berbeda, itulah uang. Demikian juga dengan iman dan kesetiaan. Kalau orang bilang saya beriman tapi tidak setia, itu bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita harus beriman, kita percaya, dan kita setia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena inilah yang membuat apa? Kita bisa menjadi orang yang menang. Iman yang seperti inilah yang membuat kita menjadi menang atas dunia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 dikatakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia dari kita adalah iman. Iman yang seperti apa? Tadi seperti yang saya jelaskan. Iman yang percaya Yesus Allah manusia sejati. Terus dalam persekutuan dan ketaatan. Lalu sampai akhir selalu ada. Saudara, kita perlu mengerti bahwa hidup kita memang ada dan tinggal dalam dunia. Bukan hanya secara fisik, tapi karakteristik dunia ini begitu luar biasa bisa menghancurkan hidup kita. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Wah, ini dunia yang dimaksud, yang perlu kita kalahkan dengan iman karena kita dilahirkan kembali. Saudara, kalau kita sering mendengar ada orang bilang, apa yang membuat orang itu seringkali gagal? Orang sering menyebut 3 ta, ya kan? Tahta, harta, wanita.
Ini sebenarnya penjelasan yang sedikit dengan bicara soal keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tahta bicara soal keangkuhan hidup. Wah, bertahta. Lalu apa lagi? Keinginan mata untuk uang, kemewahan. Keinginan daging, seksual. Bukankah begitu banyak orang begitu jatuh dan gagal? Karena dunia ini yang dimaksud karakteristiknya ini. Maka kita perlu memiliki iman yang benar. Tapi Bapak Ibu, supaya kita terus menang. Bukan hanya sekali menang, 2 kali menang atas dunia. Kita harus terus menang. Kuncinya apa? Iman kita harus bertumbuh menjadi kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. ya, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan ini tidak bertentangan, bukan? Seperti halnya tadi saya katakan, orang dilahirkan kembali, dia akan berubah, punya DNA baru. Dimulai dengan iman, percaya, dan percaya yang kuat itu selalu harus sampai pada level kasih. Saudara, kalau Bapak Ibu ingat, beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Nikodemus. Pada awalnya dia dianggap sebagai orang yang peragu, orang yang tidak jelas. Karena apa? Setelah dialog, gak ada kesimpulannya apakah Nikodemus percaya atau tidak. Langsung berubah diganti dengan kisah yang lain. Dan ini sangat tidak normal dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain. Seperti misalnya perempuan Samaria, Nathanael, selalu ada keputusan. Nikodemus memang awalnya belum mengalami. Tapi kita bisa bilang dia termasuk murid Tuhan. Dilahirkan kembali. Itu ditunjukkan dengan apa? Waktu dia berani muncul. Waktu Yesus mati. Dia keluarkan korban yang begitu banyak. Dia punya kasih. Saudara yang dikasih Tuhan. Iman dan kasih tidak bisa dipisahkan. Karena pada saat kita lahir dari Allah, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam kita. Kalau kita baca dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. ya, kasih Allah telah dicurahkan. Orang yang dilahirkan kembali, hidupnya memiliki iman, imannya terus bertambah sampai pada kasih. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 juga dikatakan, Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara, bisa digambarkan iman, harap dan kasih. Itu seperti roda yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau yang satu berhenti, maka yang lain pasti berhenti. Seperti roda 3 ini. Sudah lihat? Iman berputar. Dia harus sampai pada kasih yang terus berputar. Yang di dalamnya ada harap. Makanya tadi dikatakan dalam Roma 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah. Nah, sudah lihat seperti 3 roda ini. Yang saling terkait, kalau iman macet, berhenti, ya roda harap juga berhenti, roda kasih juga berhenti. Kalau roda kasihnya tidak berputar, maka iman juga tidak berputar. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki terus pertumbuhan, perputaran. Yang satu dengan lain saling mempengaruhi, menggerakkan. Sehingga betul-betul menjadi orang-orang yang selalu menang. Selalu menang.
Lalu juga kalau kita baca saudara-saudara, bukan hanya sekedar iman, harap dan kasih itu ada. Nah, bagaimana supaya tetap terus terjaga, kuat. Tadi kita baca dikatakan yang lahir dari Allah itu punya kasih, tapi juga mengenal. Nah, mengenal ini penting sekali. Istilah mengenal dalam bahasa Yunani-nya adalah ginosko, lalu padanannya dalam Ibrani yada. Saudara, kedua kata ini memiliki makna tentang mengenal. Tapi pengenalan yang seperti apa? Bukannya seperti misalnya kalau saya ditanya, apakah Pak Sudoro tahu tentang Presiden kita, Bapak Joko Widodo? Saya bilang saya tahu. Lalu mengenal, kalau ukurannya berdasarkan tahu, saya mengenal. Karena saya tahu beliau dari Solo, punya anak berapa, pekerjaannya apa, banyak saya tahu. Tapi yang dimaksud mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu, tapi punya hubungan. Misalnya satu kali presiden kita datang lalu ditanya, Bapak kenal dengan Pak Sudoro? Siapa Sudoro? Itu bukan yang dimaksud dengan ginosko atau yada. Ginosko atau yada itu adalah pengenalan yang mendalam. Sehingga tandanya apa? Persekutuan yang intim. Yang terus berlangsung. Makanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Makanya kelahiran kembali itu harus seperti terus menerus. Karena ini bicara soal hubungan, persekutuan. Sehingga ada quote yang bagus sekali dari Dorothy L. Sayre. Dia berkata, seseorang tidak hanya harus mati setiap hari, tapi setiap hari kita harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali itu adalah sebuah bentuk, bukan hanya perubahan status, seperti orang hanya lahir, kamu lahirnya kapan? Oh, tahun sekian, bulan sekian. Tapi dilahirkan kembali itu juga bentuk dari sebuah hubungan, persekutuan yang harus terus diperbarui. Makanya tidak salah kalau disebut tiap hari kita harus dilahirkan kembali. Saudara, bentuk cara hidup yang seperti inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang terus menang. Tapi bukan hanya menang atas dunia, kita juga menang atas nabi-nabi palsu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan 4 dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, serangan atas hidup kita itu bukan hanya keinginan, godaan dunia tadi. Mungkin ada orang yang berkata saya tidak masalah, tapi bagaimana dengan ajaran? Pada waktu kita hidup dilahirkan baru dengan benar, hidup dalam iman dan kasih yang benar, punya persekutuan yang benar, maka apa? Kita akan diberi kekuatan untuk apa? Menahan ajaran sesat. Saudara, ada begitu banyak ajaran yang salah. Kita perlu dimampukan untuk mengalami kemenangan. Tapi bukan hanya menang atas ajaran sesat atau pengajaran yang salah. Pada waktu kita dilahirkan kembali dengan benar, maka kita menang atas kuasa iblis. 1 Yohanes 5
18 dan 19 dikatakan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, iblis itu digambarkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling terus. Makanya kenapa Bapak Ibu kita harus mengerti, meskipun kita dilahirkan baru, kita punya jalan baru, bahkan Roh Kudus selalu juga menolong kita, tapi tetap ada saat, ada celah, ada kesempatan di mana kita bisa gagal dan jatuh. Karena iblis musuh kita, dia selalu cari kesempatan. Tapi kalau kita betul-betul hidup di dalam kelahiran baru yang benar, maka kita akan bisa menang atas kuasa iblis. Bukan hanya iblis, tapi juga produk dan pekerjaannya, yaitu dosa. Seorang yang dilahirkan baru, dia menang atas dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, orang yang dilahirkan baru dengan benar, dikatakan tidak akan berbuat dosa. Bagaimana hidup kita? Masihkah kita dikuasai oleh dosa? Saudara, kita harus tahu sebagai orang percaya bahwa di sekeliling kita sebagai orang percaya, kita masih harus menghadapi godaan, tantangan, dosa, hal yang sifatnya duniawi, iblis, ajaran sesat yang terus melingkupi hidup kita. Maka kalau kita mau menjadi orang-orang yang terus menang, kita harus fokus dengan Tuhan, ajaran benar, hidup dalam kebenaran surgawi, dan inilah pola hidup orang yang dilahirkan kembali. Maka kalau kita baca tadi dikatakan, orang yang tidak berbuat dosa atau tidak bisa berbuat dosa, karena apa? Di dalamnya ada benih ilahi. Di dalamnya dikatakan. Sebab ini tadi kita baca, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ini kunci sekali. Benih ilahi tetap di dalam dia. Kata gramatikanya untuk tulisan ini Bapak Ibu, itu adalah present, aktif, indikatif. Sekali lagi kalau bicara soal present aktif, artinya itu terus. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin menang dan tidak lagi dikuasai dosa, bahkan tidak dapat berbuat dosa tadi, kuncinya apa? Benih ilahi itu harus terus ada dalam hidup kita. Apa sih benih ilahi itu? Yang pertama Bapak Ibu, benih ilahi itu adalah firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 18 mengatakan, Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, menjadikan kita oleh firman kebenaran. Lalu 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah yang hidup itulah benih yang tidak fana.
Kita harus terus dilahirkan. Dalam kondisi dilahirkan kembali. Cara gimana? Benih itu tetap ada. Apa? Firman Allah. Tetapi bukan hanya firman Allah. Kalau bicara soal benih ilahi itu adalah Roh Kudus. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, bahwa Allah ada di dalam kita, Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Nah ini saudara-saudara. Maka kalau kita bicara soal kelahiran baru, kita harus mengerti 2 ayat ini. Roma 8 ayat 13 dan 14 dikatakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dilahirkan kembali, itu bukan berarti kita tidak bisa jatuh dan gagal. Tapi kita punya jalan, punya potensi, punya kuasa. Kita punya atmosfer, semuanya ada. Makanya Paulus mengingatkan melalui suratnya kepada jemaat Roma. Hati-hati, meskipun kamu sudah dilahirkan kembali, kamu punya Roh Kudus dalam hidupmu, punya firman. Tapi itu harus terus menguasai firman roh firman itu terus. Karena apa? Kalau kita membiarkan, karena di dalam diri kita itu ada yang namanya daging. Sehingga Paulus bilang hati-hati. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Bapak Ibu, ini doa saya buat setiap kita, biar kita terus menang. Terus hidup dalam kemenangan. Kuncinya apa? Kita harus terus dilahirkan kembali. Caranya apa? Biarkan benih ilahi, firman dan Roh Kudus itu yang menguasai selalu hidup kita. Puji Tuhan, kita akan datang pada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dan yang di rumah atau dimanapun, kalau Bapak Ibu ada bersama, saya ajak juga berdiri. Kita menyanyikan nyanyian penyertaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Anugerah-Mu, 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 ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu membuat setiap kami dilayakkan untuk mengalami kelahiran baru. Jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Tapi kelahiran baru juga bukan hanya sekedar membuat kami diselamatkan nantinya. Tapi kelahiran baru membuat kami memiliki jalan kemenangan. Jalur kemenangan. Dan firman-Mu sudah mengingatkan kami Tuhan. Kuncinya apa? Firman-Mu berkata, benih ilahi tetap di dalam aku. Biar setiap kita sebagai orang percaya, kita akan masuki tahun yang baru, bahkan tahun-tahun akan datang. Kita punya jaminan untuk menjadi orang-orang yang selalu menang. Kalau benih ilahi itu tetap ada dalam hidup kita. Dan itu adalah firman dan Roh Kudus-Nya. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua jemaat Tuhan. Dan jadikan seperti janji firman-Mu. Kami meraih dan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kami. Engkau berkati kami semua yang sudah setia beribadah dan selalu mengikuti pedalam Alkitab ini. Kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang terimalah berkat. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus biarlah menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.